Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teams, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan SSCTOL dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Saat Sumpah Terasa Seperti Sampah, berdasarkan Matius 5 ayat 33 sampai 37. Bersama saya, Richard Alexi Temorang, mari saya hantar kita semua dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau yang membuka hati kami untuk mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Matius 5 ayat 37. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Teman-teman, coba kita bayangkan, kita punya teman yang selalu berjanji, tapi itu janjinya nggak pernah ditepati. Nah, teman itu tuh selalu berkata, tenang aja, aku janji. Tapi itu tuh cuman kayak bualan belaka, terus nggak pernah ditepati. Baik itu janji mengerjakan tugas bersama, janji merahasiakan cerita pribadi kita, atau mungkin janji datang tepat waktu. Namun, kenyataannya, janji itu sering diingkari. Mungkin pada awalnya kita memaklumi, tetapi lama-kelamaan kita menjadi tidak percaya kepada teman kita itu. Rasanya seperti dikhianati. Janji yang seharusnya menguatkan kepercayaan justru membuat kecewa. Pernah nggak teman-teman mengalami hal itu? Atau bertemu orang-orang seperti itu? Nah, teman-teman, dalam Matius 5 ayat 33 sampai 37, Yesus itu menegur kebiasaan orang Yahudi yang sering bersumpah demi langit, bumi, dan atau Yerusalem agar terlihat meyakinkan. Tetapi sumpah itu cuma jadi trik biar orang lain percaya, padahal hatinya nggak jujur. Yesus membongkar kemunafikan itu dan menegaskan bahwa orang yang benar tidak perlu bersumpah muluk-muluk. Jika ya, harus sungguh ya. Jika tidak, harus jelas tidak. Nah, bagi Yesus, ucapan yang jujur adalah bagian dari identitas sebagai warga kerajaan Allah. Berbeda dengan dunia yang penuh dengan tipu daya, manipulasi, dan janji palsu. Namun, murid Kristus dipanggil untuk menampilkan wajah Allah melalui ucapan yang sederhana, jelas, dan bisa diandalkan. Teens, kalau kita mempermainkan janji, itu merupakan tanda bahwa hati kita itu kehilangan integritas. Yesus mau kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya tanpa harus banyak bersumpah. Jika iya, tepati. Jika tidak, jangan pelin-pelan. Kalau iya, ya iya, tidak, ya tidak. Lebih baik sederhana tapi konsisten, daripada manis di bibir tetapi kosong dalam tindakan. Jangan terlalu banyak janji untuk terlihat baik. Lebih sedikit berbicara tetapi nyata dalam perbuatan. Jika karakter Kristus kita terapkan, maka sumpah, janji, atau komitmen kita tidak akan terasa sia-sia seperti sampah, dan hidup kita akan menjadi kesaksian nyata tentang Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu dan renungan yang hamba-Mu bawakan menjadi pengingat bagi kami untuk
terus hidup sesuai karaktermu dan apa yang kau ajarkan? Jika iya, kami harus mengatakan iya, dan jika tidak, maka kami harus mengatakan tidak. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, bagikan kepada yang lain. Tuhan berkati.